Hai, masih bersama saya, Mr. Z Bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Teman-teman, tidak ada lain, tujuan saya adalah untuk memberikan edukasi dan memberikan informasi kepada teman-teman terkait dengan perkembangan sebuah kasus ya. Tentu saja kali ini masih seputar kasus terkait dengan tindak pidana pemerasan dan pencucian uang, sebagaimana yang didakwakan terhadap Nikita Mirzani sebagai seorang public figure dan Ismail Marzuki yang saat ini masih berlangsung ya persidangannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setiap perkembangan apapun, saya akan selalu mengulasnya terkait dengan fakta-fakta hukum dan fakta-fakta persidangan, baik secara offline maupun secara online. Teman-teman, saya ingin teman-teman memberikan reaksi-reaksi, apapun reaksi Anda tidak ada masalah. Yang jelas ini bagian daripada tujuan, yaitu memberikan edukasi tanpa ada kebencian. Namun anehnya di luar sana ketika saya, ketika beberapa orang ini tidak memberikan dukungan, justru dianggap sebagai lawan. Ini justru ironis teman-teman, sangat ironis. Saya ingin memperlihatkan ya kepada Anda pendapat-pendapat dari pakar-pakar hukum, akademisi dan praktisi terkait dengan kasus tersebut. Ada yang bilang tidak terbukti, ada yang bilang kriminalisasi, tapi di Mr. Z tentu saja berbeda. Mari kita lihat ya ketika saya sedang online bersama rekan-rekan praktisi dan akademisi. Berikut ini. Menguntungkan atau justru merugikan ya. Dari Kompas.com, kuasa hukum akan hadirkan 4 saksi dan 3 ahli di sidang lanjutan Nikita Mirzani. Oke, saya bacakan ya teman-teman ya. Jakarta, Kompas.com, sidang perkara dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang dengan terdakwa Nikita Mirzani akan digelar kembali pekan depan, Kamis 18 September 2025. Agenda sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dan ahli dari pihak terdakwa. Kuasa hukum Nikita Mirzani, Usman Lawara, menyampaikan timnya sudah menyiapkan sejumlah saksi dan ahli untuk dihadirkan. Dari kami ada saksi dan ahli yang mulia, ada 4 saksi dan ahli ada 3, kata Usman sebelum sidang ditutup majelis hakim. Majelis hakim kemudian meminta seluruh saksi dihadirkan sekaligus pada sidang mendatang guna mempercepat proses pemeriksaan. Jadi untuk besok karena ada 4 ya, silakan 4 dibawa semua untuk besok ya. Setelah itu hakim menutup persidangan yang berlangsung pukul 10.47 hingga 18.00 WIB. Untuk sidang hari ini selesai, kita tunda sampai hari Kamis tanggal 18 September 2025, kata hakim sambil mengetuk palu. Dalam sidang kali ini, jaksa penuntut umum menghadirkan 2 saksi ahli. Keduanya adalah Direktur Hukum dan Regulasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Muhammad Novian, serta ahli digital forensik Polda Metro Jaya Rujit Kuswinoto. Latar belakang kasus: Nikita Mirzani didakwa melakukan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang terhadap pemilik produk kecantikan Glavidia, Dr. Reza Gladys,
Perbuatan itu disebut dilakukan bersama asistennya Ismail Marzuki. Kasus ini bermula dari ulasan akun TikTok dokter detektif milik. Tadi hanyalah pembukaan ya teman-teman ketika live di TikTok ya, Mr. Z bicara. Dan bagaimana dengan tanggapan dari, ini luar biasa teman-teman. Ada seorang profesor ahli hukum dan dihadiri begitu banyak audien ya dari berbagai macam strata ya. Bahkan ada yang dari luar negeri teman-teman, ada dari mancanegara. Mari kita simak tanggapan seorang pakar hukum, Prof. Emran, berikut. Dan sebagainya. Saya kebetulan kemarin ya, saya beberapa hari yang lalu lah, mungkin seminggu kali itu, ketika saya dikirimin sama Jamintan kalau nggak salah tuh dakwaan itu, saya langsung print. Ketika saya print, saya mulai bacakan tuh. Mulai dari paragraf 6 itu kan mereka udah mulai ada komunikasi itu kelihatannya. Dan memang itu tersistematis sekali, siapa melakukan apa, kelihatan sekali akibatnya apa. Dan itu memang skenario diatur sedemikian rupa. Itu mulai dari CEO komunikasi dengan si korban ini, lalu kemudian CEO juga ke CNM. Itu komunikasi antara CNM dengan CEO ini kan sebenarnya kelihatannya itu menjadi titik tumpu, menjadi sesuatu yang sangat mendasar di sana. Maka kemudian apa yang sudah dibicarakan sama CEO dengan CNM ini dieksekusilah oleh si M. Jadi si M ini sebenarnya dia eksekutornya. Jadi di saat dia melakukan pemerasan itu kan sebenarnya dia lagi dalam posisi dibimbing tuh. Kalau kita baca dakwaan itu ya, pada dakwaan tuh, dia dibimbing, kamu ngomong ini, nanti begini, itu terjadi negosiasi di sana. Dan negosiasi itu sebenarnya negosiasi yang bersifat tidak sehat dan melawan hukum, karena ada beberapa kalimat-kalimat frasa-frasa yang mungkin bunyinya itu sudah mengancam dan sebagainya. Maka akibat ancaman itu maka korban tunduklah, secara psikologi dia tunduk lalu melakukan sesuatu yang bukan atas kehendak dia sendiri. Berarti nggak ada free will-nya di sana. Itu bukan atas kebebasan kehendak dia, tapi memang orang ini under pressure kelihatannya. Maka dia melakukan itu semua. Terus yang terakhir tuh begini, kita bicara alat bukti nih. Kemarin tuh saya masih bingung aja nih, kita barang bukti itu kan kalau mau dipaksakan hadir ke pengadilan itu secara normatif memang nggak diatur dan nggak mungkin dihadirkan, tidak mungkin dihadirkan. Dalam beberapa kasus mungkin semacam kayak pisau apa dan sebagainya itu bisa dihadirkan, tapi dalam kaitannya dengan digital forensik, handphone itu kan banyak beredar di berbagai media sosial. Ya, ini juga disuarakan oleh seseorang yang memiliki kemampuan berbicara dan memiliki latar belakang hukum, namun menimbulkan begitu banyak kontroversi. Bagaimana tanggapan Prof. Emran ya terkait dengan barang bukti dan alat bukti? Berikut. Terus yang terakhir tuh begini, kita bicara alat bukti nih. Kemarin tuh saya masih bingung aja nih, kita barang bukti itu kan kalau mau dipaksakan hadir ke pengadilan itu secara normatif memang nggak diatur dan nggak mungkin dihadirkan, tidak mungkin dihadirkan. Dalam beberapa kasus mungkin semacam kayak pisau apa dan sebagainya itu bisa dihadirkan. Tapi dalam kaitannya dengan digital forensik, handphone itu kan materi yang ada di dalam handphone itu sudah diekstraksi ke dalam textual proof, alat bukti tertulis dia. Textual proof itu kemudian dituangkan ke dalam alat bukti surat. Maka kemarin itu kalau kita tagih-tagih terus yang namanya alat bukti handphone itu sendiri, handphone itu cuma dihadirkan sebagai formalitas saja.
Tapi isinya itu yang sudah diekstraksi secara utuh yang kemarin kita udah bahas bolak-balik gitu ya, Mr. J, itu yang Ya, dihadirkan. Handphone itu secara fisik dihadirkan untuk apa kira-kira? Nah, biar dilihat sama yang ngomong terus itu. untuk apa kira? Iya kan, makanya yang perlu dilihat itu adalah materinya, substansi yang ada pada handphone itu sendiri. Sebenarnya itu. Isi ya. Jadi Hmm. isinya itu sendiri. Jadi apa ya? Karena pasal 5 itu kan merupakan perluasan dari 184 alat-alat bukti. Tapi perluasannya itu sendiri sudah dikonversi ke dalam alat bukti surat. Nah, sementara pasal 6 Hmm. undang-undang itu kaitannya dengan syarat. Nah, syarat untuk memastikan adalah originalitas dan validitas sebagaimana yang kemarin sudah dijelaskan oleh ahli yang kemarin itu. Ahli. Nah, Ya saya kira betul. itu udah clear. Clear. Clear ya. Memang yang Hmm. agak-agak unik sedikit itu di sini kaitannya dengan on carry van Bewislas, kaitannya dengan beban pembuktian terbalik nih. Dengan pasal 3 Hmm. pasal Hmm. 4 itu kan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 itu. Memang itu pembuktian ini kan harusnya tuh ada pada si terdakwa nih. Nah, si Dakwah. si terperiksa ya, terdakwa. Tapi dengan Hmm. adanya pembuktian 27B ini dengan sendirinya JPU itu sudah membuktikan kan secara langsung. Hmm. Artinya ketika ada pembuktian kaitannya dengan 27B dengan Pertemuan tersebut, dalam diskusi tersebut ya teman-teman ya, ada yang bertanya mengenai adakah hal-hal yang meringankan terkait dengan dakwaan terhadap terdakwa. Ada juga yang menanyakan, jangan-jangan ahli yang nanti dihadirkan ini dari pihak terdakwa akan meringankan. Ini jawabannya, Prof. Ebran berikut. kan itu adalah yang meringankan ya. Yang meringankan itu ya kira-kira si terdakwa ini kooperatif nggak? Pertama. Yang kedua, itu perbuatan ini dilihat itu motivasi dari si pelaku ini sendiri ketika melakukan perbuatan itu. Nah, yang ketiga, dilihat itu kan hakim ini sendiri ketika dia memeriksa kasus ini, dia juga melakukan scientific profiling sebenarnya. Jadi hal-hal yang sebenarnya itu diperoleh itu kemarin ada saksi yang ada satu keterangan saksi yang sebenarnya nggak ada urusan sama sekali dengan kasus ini, tapi kemudian dihadirkan oleh hakim. Memang tujuannya itu adalah mengkonstruksi keyakinan hakim dan memang yang tadi yang kita bilang yang saya sampaikan bahwa memang ini pendekatannya lebih kepada profiling bahwa sebelumnya itu sudah pernah terjadi belum kasus-kasus seperti ini. Nah, itu makanya kalau ditanya yang meringankan itu saya kira nggak ada dari keterangan saksi ataupun dari keterangan ahli ya. Yang meringankan itu kalau kita baca itu adalah di pasal 197 ada alasan-alasan meringankan. Jadi dia lebih kepada alasan meringankan lah ya, pertimbangan meringankan. Pertimbangan meringankan itu ya kalau misalkan memang si terperiksa ini dia kooperatif berarti oke. Jadi ada dua pertimbangan di sana. Dalam putusan itu ada dua pertimbangan. Satu pertimbangan normatif, yang satunya lagi memang pertimbangan meringankan dan memberatkan. Nah, kalau memberatkan itu dilihat lagi apa motivasinya. Nah, apa motivasi pelaku melakukan tindakan ini? Katakanlah kalau terbukti ya, sananya terbukti, itu bisa dijadikan sebagai alasan yang memberatkan. Tapi kalau alasan yang meringankan itu ada hal-hal yang meringankan ya lebih yang mungkin saya juga entah kenapa ini kok persidangan malah berbelit-belit. Padahal harusnya advice-nya itu kan ya sudahlah menyampaikan apa adanya lalu ini disederhanakan, pembuktian ini disederhanakan. Kalau berbelit-belit malah itu sangat Ya, merugikan si terperiksa. Saya kira itu. Jadi kalau misalkan ahli yang meringankan saya kira nggak ada. Kalau ahli itu dihadirkan untuk membantah apa yang sebelum memang itu pembuktian unsur. Jadi mau dipatahkan itu adalah unsur-unsur yang kemudian sudah didalilkan oleh JPU. Kira-kira itu, Dokter. seperti kita ketahui bersama bahwa selain pemerasan, terdakwa Nikita Mirzani dan Mail Saputra juga dijerat dengan pasal yang sama, yaitu pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Bagaimana tanggapan pakar ya? Karena beliau adalah pakarnya. Berikut ini. Pas, TPPU.
pasal pasal ya pasal 3 Undang-Undang TPPU. Dengan sendirinya terbukti. Karena kan dia dia ini pasal 3 itu melekat di pada perbuatan. Ini bukan satu kesatuan semua nih. Satu kesatuan semua. Iya. Ah, jadi ya begitulah. Saya mohon maaf kalau misalkan ada yang mungkin wah ini Pak Emran ini udah mendahului putusan. Saya balik lagi saya bilang ini kita pendekatannya itu pendekatan objektif dan presumption. Praduga kita semua punya pakai dugaan lah bahwa ini ada Iya. satu case yang kemudian diperiksa di peradilan umum dan terbuka untuk umum, maka ya kami kita semua lah punya hak untuk melakukan anotasi dan sebagainya. Saya kira nggak ada masalah itu. Oke, oke. Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Jadi sudah ada tulisannya di situ, Prof. 99% ya, Prof ya. Gimana, Dokter Janet? Masih ada lagi? Mantap, 99%. 95. Oke ya. Mau tanya, Mister, ke Prof. Emran. Janet, di-mute dulu, Dokter Janet. Ya, makasih Prof, makasih. Teman-teman semua sabar dulu. Coba teman-teman, ini Prof Emran sudah menyampaikan ya 99%, Mas, berarti masih kurang lah ya. Mungkin teman-teman bisa ngikuti ya tulisannya dari kalimat yang diucapkan oleh Prof Emran ya. 99%. Silakan diketik 99%. Nah kan sudah jelas ya, sudah begitu jelas, sudah nampak terang benderang. Sepertinya semuanya unsur-unsur pidana telah terpenuhi, teman-teman. Jadi kalau sudah terpenuhi artinya apa? Jaksa penuntut umum dapat ya membuktikan adanya dakwaannya. Ya enggak? Mari kita simak. Unsur subjektif ya. Jadi gini nih Bu. Dalam unsur yang namanya dolus itu dirumuskan itu biasanya dalam pasal itu ada 4. Dolus itu perbuatan dilakukan dengan sengaja. Biasanya itu pertama dengan sengaja, yang kedua dengan maksud, yang ketiga dengan diketahui, yang keempat itu dengan tujuan. Kalau unsur dengan maksud itu menunjukkan adanya motivasi si pelaku ini sendiri untuk melakukan tindak pidana. Dalam hal ini dikontekskan pada pasal 369 ini, ya maksudnya itu untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain. Nah, jadi unsurnya kalau menurut saya sih, kalau kita baca dari transaksi itu, ya unsur menguntungkan itu sudah terlihat kan. Sebenarnya, karena sudah ada pembayaran di sana. Nah, memang ada ada dua pandangan bahwa satu pandangan itu menyatakan bahwa sebenarnya jenis delik ini adalah jenis delik formil, tapi ada juga yang menyatakan bahwa ini jenis delik material. Kalau saya mungkin lebih kepada jenis delik formil ya, tapi kemarin ahli menyatakan bahwa ini jenis delik material. Kalau jenis delik material itu memang pembuktiannya rada-rada berbeda lagi seperti ini nih. Nah, pada kasus ini nih, itu ada satu prinsip namanya individualisir. Dalam prinsip individualisir itu nanti dilihat kaitannya dengan komunikasi itu sendiri. Maka pendekatan yang dilakukan itu adalah dengan digital forensik. Dia akan membaca semua informasi dari percakapan itu. Lalu kemudian dari situ baru dia menunjuk nih kira-kira siapa-siapa aja orangnya. Dan memang saya kira pendekatan itu sejauh ini saya agak yakin aja. Ini presumption lagi nih. Presumption. Saya nggak mendahului putusan ya. Tapi ini dalam konteks diskusi, saya sendiri sebenarnya udah 99%. 99%. Tinggal nanti kebijakan hakim ini kaitannya dengan pasal 3. Kalau pasal 27B, saya kira sudah terpenuhi. Pasal 27 itu juga menurut saya juga sebenarnya sudah terpenuhi. Nah, tinggal itu kalau perbuatannya sih kelihatannya sudah terpenuhi semua. Nah, mens rea-nya ini yang di 27B ini harusnya yang dipatahkan itu mens rea di 27B. Kalau perbuatannya sudah. Nah, yang ini nih. Sebenarnya saya tidak tampilkan semuanya ya teman-teman. Tetapi ini adalah gambaran. Ketika mereka yang lain berbicara tentang hukum, tentang fakta-fakta, tentang persidangan,
mereka sebenarnya tahu, tapi mereka ingkar. Ingkar dalam arti kata mereka tidak mau mengakui adanya fakta-fakta persidangan. Ini anehnya. Dan inilah tanggapan dari salah satu netizen ya. Salah satu netizen cerdas. Berikut ini. Komal-komal sebelah itu. Jadi komal sebelah itu kan mereka kan adalah fans. Mereka tuh adalah fans. Jadi kalau fans itu ada juga yang sifatnya fanatik, ada juga yang sifatnya tuh hanya sekedar fans biasa, dan ada juga yang sebenarnya hanya apa namanya ngakunya fans. Seolah-olah dia fans, tapi sebenarnya dia bukan fans. Nah, yang bukan fans inilah yang dikatakan orang yang punya kepentingan untuk numpang di kasus ini. Mereka biasanya nyari apa ya, nyari koin, nyari follower, yang udah pasti dari follower, kemudian jualan juga gitu. Nah, mereka ini memang seolah-olah kelihatan seperti fans. Aku ada bukti, tapi aku nggak mungkin mau sebutkan ya siapa orangnya yang seperti itu kriterianya. Lalu yang untuk kriteria yang paling sulit itu adalah fans garis keras. Fans, dia betul-betul fans, jadi dia apa namanya, mereka tuh sifatnya tuh betul-betul mendukung apapun yang dibuat, apapun yang dilakukan oleh Nikita Mirzani itu mereka benarkan semua. Nah, itu yang nggak bisa kita edukasi, itu mustahil bisa diedukasi. Nah, jadi bagaimana cara menghadapinya? Ya, cara menghadapinya kita, kalau orang-orang seperti itu mau profesor pun datang ke sana, kalau beda pandangan udah pasti dihujat. Jadi nggak berlaku gelar di situ. Tapi kalaupun dia nggak lulus sekolah, nggak pernah sekolah TK bahkan, tapi kalau narasinya memuja NN, dijamin dia banyak dapat koin. Nah itu, jadi itulah karakteristik mereka itu. Jadi tapi yang sangat miris itu adalah kalau ketika dia punya gelar. Nah, yang punya gelar ini saya sebenarnya bisa sih memprediksi apakah dia ini fans garis keras, sebenarnya betul-betul fans, atau sebenarnya fans biasa cuma masih logis pemikirannya, hanya sekedar suka, tapi dia bisa berpikir logis. Istilahnya gini, dia mendukung dia mendukung NN. Tapi dia menyerahkan semua ke proses pengadilan. Kalau memang bersalah ya udah hukum aja. Nah itu yang karakter yang begitu saya ada temukan juga tuh. Bahkan kemarin ada kok buktinya, terus saya sebut nama lah ya. Ada yang seperti itu, yang dia tuh marah betul dengan salah satu fans yang keras itu terkait tentang pemberitaan bohong terkait tentang NM ini. Tapi akibatnya apa? Dia dibully oleh yang garis. Nah kan teman-teman, saya Mr. Z dengan latar belakang saya tidak akan menggadaikan keilmuan saya. Saya akan memberikan semua sebagai pencerahan, sebagai edukasi untuk teman-teman semua. Tentu saja prinsip ya, bicaralah tentang kebenaran. Jangan mencari-cari pembenaran. Dan saya berniat yang tulus. Sejujurnya tidak ada kepentingan saya di sini, tidak ada. Di media sosial ada pro dan kontra. Disitulah saya masuk, memberikan edukasi kepada masyarakat. Teman-teman semua punya pemikiran sendiri. Anda adalah punya hak untuk memilih. Pilihlah mana yang benar menurut Anda. Itu saja dari saya, Mr. Z bicara. Terima kasih. Bye.